baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jumpa lagi dengan Ibnu IPPN Kota Batu. Ya, mungkin ini sebuah proyek pertama kita. Di sini akan membahas tentang sejarah awal mula berdirinya Ibnu IPPN di Kota Batu. Hadir di samping saya Bapak Jazuli selaku pembina Majelis Alumni Ibnu IPPN Kota Batu, dan juga ada Rekanita Miftah. Oke, baik, mungkin Pak Jas dulu bisa diceritakan bagaimana awal berdirinya Ibnu IPPN di Kota Batu itu sendiri. Terima kasih. Ibnu di Kota Batu sebetulnya sudah berdiri sejak lama. Ini menurut cerita-cerita ya. Yeah. Ayah saya dulu itu berteman dengan Kiai Tolha Ya, selaku pendiri Hasan, bukan Tolha Mansur. Oh, bukan. Tolha Hasan itu bagian utara dari Kabupaten Malang. Jadi dulu ada Kabupaten Malang dan ada Kabupaten Malang Utara. Di saat itu ayah saya berteman Ibnu dengan Yai Tolha, Yai Tosari Wijaya, dan ya ada satu lagi. Jadi setiap saya ada acara Ibnu di tingkat wilayah, itu ayah saya mesti titip salam ke beliau. Karena kebetulan ketika saya hadir di acara Ibnu di tingkat wilayah, mereka juga masih sebagai narasumber di kegiatan Ibnu wilayah. Sempat ayah saya itu yang terkenal mendirikan yang namanya IPNU Muda, Ikatan Pelajar NU Muda. Artinya masih durung wayahe dadi IPNU sudah di-IPNU-kan. Ya, dan itu ada saksi yang masih hidup sekarang, yakni Pak Sunjoyo yang pernah jadi sekda di Kota Batu. Nah, itu ternyata Pak D-nya Bilqis. Nah, jadi setiap saya bertemu dengan Pak Sunjoyo selalu bercerita, aku terkenang dengan bapakmu, Manin gitu. Panggilannya ayah saya itu Manin, nama lengkapnya Sarpain, tapi yang teman-temannya ikut manggil Manin. Nah, kepengurusan IPNU dan IPPNU di Batu tidak terlepas dari perjalanan Ibnu dan IPPNU Kabupaten Malang. Jadi para aktivis yang ada di Batu, dulu Batu ini sebelum jadi kota kan kota aktif, dan sebelumnya adalah IPNU Kecamatan, anak cabang dari PC IPNU Kabupaten Malang. Ketika konferensi cabang di Kabupaten Malang pada tahun 19 konferensi cabang saya ikut di Kepanjen. Ya, MTSNU atau SMPNU Ngadilangkung kalau tidak salah. Yang depannya ada panti asuhan itu, terpilihlah ketua IPNU dari Batu, yaitu Rekan Nur Rohmat. Masih PAC ya? PAC, jadi ketua cabang Kabupaten Malang dipimpin dari Cak Nur Rohmat dari PAC Batu. Saat itu juga Mbak Yuli Ainurosita terpilih sebagai ketua IPPNU di Kabupaten Malang. Yang aktif waktu itu senior-seniornya ada diantaranya Pak Sueb almarhum yang suaminya Bu Ana, TK Al-Hasanah. Pak Sueb, Pak Guntur, Pak Jalil, dan Cak Nur Rohman sudah mulai aktif juga di IPNU waktu itu Rubai. Nah, setelah menjadi PAC, ada ketuanya di Batu karena Cak Nur menjadi ketua
IPENU sebelumnya di Batu ini ada ketuanya Husnul Walid. Husnul Walid ini anaknya Pak Haji Zabroni, kepala MTS Hashimashari. Oh, nggih. Jadi kalau diingat-ingat, yang pertama ketua IPENU-nya yang secara resmi ya definitif, meskipun dulu aktif di Kabupaten Malang, PAC Batu ini mulai dari Husnul Walid, terus Cak Nur Rohmat. Nah, setelah itu terpilih di tahun 1992 atau 93 Cak Nur Rohman sebagai ketua PAC IPENU Kecamatan Batu. Saat itu masih kecamatan. Dengan ketua IPP-nya adalah Rekanita Suliani. Nah, ketika Cak Nur ini menjadi ketua PAC, terjadi perubahan PAC menjadi cabang, tapi waktu itu adalah cabang kota administratif. Ya, berarti mengikuti terkait pemerintahan juga. Terkait pemerintahan. Jadi meskipun waktu itu masih pemerintah kota administratif Batu, di NU strukturnya juga mengikuti menjadi cabang. Demikian juga di badan otonomnya termasuk di IPNU. Nah, ketika itu Cak Nur juga langsung ditunjuk, diangkat menjadi ketua IPNU cabang Kota Tip Batu yang pertama. Pemilihan konferensi berikutnya terpilih saya menjadi ketua IPNU Kota Tip Batu yang kedua, menggantikan rekan Nur Rohman. Ketika setelah konferensi cabang di Batu, bersamaan di tahun 96 juga ada konferensi wilayah IPNU IPPNU di Singosari. Terpilih rekan Abdul Hamid dari Paiton Probolinggo, Pondok Pesantren Nurul Jadid. Saat itu juga saya diikutkan menjadi pengurus wilayah sebagai CBP. Komandan deh. Ya, enggak komandan tapi pengurus PW, apa? Dewan Koordinasi Wilayah. Dewan Koordinasi Wilayah. Lembaga waktu itu masih ada lembaga Brigade Pembangunan KOP CBP. Ya. Itu mulai diaktifkan kembali CBP. Sebelumnya sudah ada CBP. Dan nanti ada sejarah tersendiri tentang CBP. Nanti akan ada sesi tersendiri lagi terkait CBP. Karena ternyata istilahnya Kota Batu ini punya kader-kader yang potensial pada zamannya sebagai yang membangunkan dari mati surinya CBP di Jawa Timur. Saat itu pembentukan CBP diadakan ini seminar nasional di Semarang dan Kudus. Waktu itu saya juga mengikuti mewakili CBP IPENU Jawa Timur. Selanjutnya periode setelah saya terpilih rekan Saifullah Kurniawan. Untuk ketua IPPNU-nya adalah Sulastri kalau tidak salah, adiknya Suliani yang sebelumnya. Jadi masih berhubungan ya antara ketua yang dulu ternyata masih bersaudara. Ya, bersaudara. Nah, PAC Batu IPPNU-nya Rekanita Yudi Ainur Rosita, Mbak Ita itu ya. Kemudian dilanjutkan oleh Wahyu Ningrum dari Bumiaji. Setelah rekan Wawan, kemudian terpilih ketua IPENU cabang sudah menjadi kota karena mengikuti struktur pemerintahan di Batu dari kota Tip menjadi kota. Rekan Ainur Rofiq ketua IPP-nya. Nah, ini perlu dicari sejarahnya lagi. Setelah rekan Rofiq yaitu terpilih sebagai ketua PC IPENU adalah rekan Zuhron Muslim
juga dari Bumiaji. Setelah rekan Yuhron ada rekan Yunus Miftahul Iza. Berganti periode berikutnya rekan Erwin, kemudian rekan Agus, dan Adi Yusuf atau yang terkenal dengan Dio, dan sekarang rekan Sahri. Dan IPP-nya Rekanita Miftah. Itu sekilas dari yang saya tahu, karena ini memang saya setuju sekali ini kalau dicatat. Iya. Karena Pencatatan sejarah Bukti ya. pencatatan sejarah nggih. Bukti sejarah. Kalau perlu nanti rekan IPNU dan IPPNU ini membuat sejarah juga tentang NU di Kota Batu. Proyek yang menarik gitu. Ya, diawali dengan berdirinya masjid yang pertama di Batu adalah masjid Yang di Lahore di Jalan Lahur. Dan masjid kedua itu Masjid Anur. Masjid Agung Anur nih. Nggih. Itu sementara sekilas perjalanan Ketua IPNU dan IPPNU dari periode ke periode. Ya mungkin nanti setelah ditulis dari narasumber yang lain mungkin ada yang terselip atau ada yang belum tercatat. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya Pak Jas. Ya, itulah rekan-rekan kita. Jadi sejarah IPNU IPPNU Kota Batu mungkin sangat panjang sekali, dimulai di tahun 1900-an itu sudah mulai berdiri, berawal dari ikut anak cabang Kabupaten Malang, terus menjadi kota administratif hingga sekarang menjadi kota. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta. Belajar, berjuang, bertakwa. Oke, terima kasih semuanya.